Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Sehat-sehat ya? Ya, terus kita berdoa kepada Allah, mohon perlindungan, diberikan kesehatan, ya, dan yaitu lindungi dari segala yang situasi kondisinya seperti sekarang masih belum tahu kapan berakhirnya, ya, itu yang namanya wabah-wabah COVID kayak gini. Ya, mudah-mudahan kita ini semuanya ini diberikan keselamatan, dilindungi Allah dari segala macam penyakit termasuk virus corona di mana saja, kapan saja. Allahumma amin. Ya, saya di sini melanjutkan pelajaran tempo dulu, ya. Dulu saya sudah menjelaskan tentang yaitu definisi Quran, pengertian Al-Quran secara istilah menurut ulama usul dan ulama fikih, ulama usuliyin wal fuqaha, ya. Yaitu rinciannya rincian atau keterangan, jadi bagian demi bagian. Tempoh hari itu sudah saya singgung kayak begitu, ya. Nah, ini tinggal sedikit yang terkait yaitu dengan penjelasan mengenai pengertian daripada yaitu Al-Quran secara istilah, secara definitif kayak. Ya, mari kita mulai bersama dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anul Karim utawi Al-Qur'an Al-Karim kang mulya. Wa ya Al-Qur'anul Karim iku kitabullahi, adalah kitab Allah. Jadi Al-Quran itu kitabnya Allah Azza kang maha mulya wa jallalan maha agung, al-munazzalu kang diturunkan. Jadi Al-Quran diturunkan ala khotami anbiya'i, mengatasi pungkasan atau penutup piro-piro nabinya Allah, rupane Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kitab suci yang namanya atau disebut Al-Quran itu mesti kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi yang lain, ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad bilafzihi, kelawan lafati Al-Quran, wa makna bulan maknane Al-Quran, ya. Jadi lafdzon wa makna, Al-Quran diturunkan dari Allah lafdzon wa makna, ya. Jadi lafadznya ya sudah seperti itu asli. Jadi tidak akan ada yang mampu merubah, diganti-ganti, diwai, ditambahi, dikurangi. Tidak akan ada yang bisa itu melakukan seperti itu. Sejarah telah membuktikan kayak gitu, ya. Misalnya dalam Al-Quran ada lafaz Allahu Al-A'zam, itu kemudian diganti Allahu Akbar, masih maknanya bodoh. Tidak ada pergantian yang kayak gitu, ya. Semuanya itu sudah dijaga oleh Allah, dijamin keaslian Allah. Al-Mangkul, yaitu kang dinukil ditawaturi kelawan secara mutawatir, ya. Jadi Al-Quran penukilannya dari Nabi Muhammad turun kepada sahabat yang banyak, turun lagi pada generasi tabi'in, turun tabi'in, semua penukilannya itu adalah secara mutawatir, ya. Jadi itu bacaannya itu pun juga silsilahnya itu nyambung dari Kanjeng Nabi sampai generasi sekarang kayak gitu. Oleh ono bandingan kitab suci seperti Al-Quran, ya, itu silsilah, ya, sanate sampai nyambung itu
Gak ono. Nah, itu cara Allah menurunkan kitab suci, yaitu Al-Quran, berbeda dengan kitab suci yang lain. Jadi kalau kitab suci Taurat, Injil ini diturunkan oleh Allah itu pada nabi yang bersangkutan jumlatan wahidah. Misalnya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, itu turunnya jumlatan wahidah, sekaligus. Demikian pula yaitu kitab suci Injil diturunkan kepada Nabi Isa, itu pun jumlatan wahidah, turun sekaligus semuanya. Tapi kalau Al-Quran tidak seperti itu. Turunnya kepada Nabi Muhammad munajjaman, itu secara berangsur-angsur dalam tempo kurang lebih, ada yang mengatakan ulama ahli sejarah 22 tahun 2 bulan 22 hari. Yang lain mengatakan dalam tempo kurang lebih 23 tahun. Ya, perbedaannya turunnya Al-Quran dengan kitab suci yang sebelumnya beda. Ada yang sama, ada yang beda. Lah samanya turun sekaligus. Al-Quran dari Lauh Mahfuz turun ke sama itunya, jumlatan wahidah. Ya. Tapi dari sama itunya langit turun pada Nabi Muhammad. Ya ini turun secara munajjaman, itu secara berangsur-angsur dalam tempo, yaitu tadi ada yang mengatakan 22 tahun 2 bulan 22 hari, ada yang mengatakan kurang lebih 23 tahun. Ya. Terus Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad itu Al-Mufidu yang punya faedah, mempunyai kegunaan lil qat'i, kepastian, pasti benarnya itu pasti dijamin, ya, kebenarannya dijamin, ya, itu Al-Quran. Sebab Al-Quran itu turunnya dari Allah, dan Al-Quran itu adalah sebagai mukjizat. Dikatakan mukjizat, tidak ada yang bisa menandingi, membuat yaitu seperti Al-Quran, ya. Makanya Al-Quran itu mempunyai faedah lil qat'i, pasti kebenarannya, pasti dijamin kebenarannya. Wal yakin, mempunyai faedah yakin, mantap, tidak ada yang diragukan sama sekali. Inilah Al-Quran, ya. Jadi ngomongin ini ono faedahnya kepada kita. Apa faedahnya? Kita itu agar banyak rasa syukur kepada Allah, ya, karena kita diciptakan, diwujudkan Allah ini menjadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah kitab suci yang hebat, yaitu Al-Quran yang kayak gitu, ya. Dan kita ini diberikan hidayah iman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kitab suci Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam. Itu hebatnya. Ini yang perlu kita syukuri, ya. Al-Maktubu, Al-Quran itu ditulis, ya, fil masahif, dalam piro-piro mushaf. Tapi ketika Al-Quran diturunkan bukan berupa lembaran, tapi wahyu, ya. Tapi setiap Nabi Muhammad itu mendapat wahyu Al-Quran, itu pasti Nabi Muhammad memanggil sekretaris wahyu Al-Quran supaya ditulis, nggak menunda-nunda kayak gitu. Firman sohif dengan piro-piro mushaf, ya. Nah sekarang ini mushaf itu sudah banyak sekali, ya. Jadi mushaf itu kayak itu. Jadi Al-Quran itu Quranan Arabian, ya. Quran itu mesti bahasanya Arab. Quran di Indonesia ya Quranan Arabian, mushafnya yaitu tulisannya ayat-ayat suci Al-Quran. Orang Quran di Jepang ya itu bahasanya tetap Quranan Arabian. Quran sampai di Korea ya kayak gitu, tetap Quranan Arabian. Beda dengan kitab suci yang lain, umpamanya, ya, yaitu kitab Injil. Indonesia bahasanya apa? Indonesia. Nah, umpama kitab Injil di Jepang bahasanya apa? Ya bahasa Jepang. Nah, di mana tinggal mengikuti bangsanya apa?
Ya itulah kitab Injil itu mengikuti bahasa bangsa itu sendiri. Tapi kalau Al-Quran di mana saja di muka bumi, bangsanya apa saja, Al-Quran tetap itu adalah Quranan Arabian dalam mushaf. Min awali suratil Fatihati. Jadi Al-Quran ini dimulai suratnya dengan surat Al-Fatihah, ya. Ila akhiri suratin Nas, diakhiri dengan surat An-Nas, ya. Hanya ono mushaf, ya, permulaannya bukan surat Al-Fatihah dan akhirnya bukan surat An-Nas. Nah, ini salah cetak. Nah, salah cetak, kekeliruan itu boleh saja itu kekeliruan, tapi boleh saja ada unsur kesengajaan, ya. Tapi kekeliruan yang macam itu gampang konangan. Inilah kehebatan daripada kitab suci Al-Quran. Ya, ini kaitan sebagai ringkasan mengenai yaitu pengertian Al-Quran secara istilah, ya, seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Selanjutnya, halaman ketiga. Wal Quran lan tawi kitab suci Al-Quran. Wa ya Quran iku hidayatul khaliqi. Petunjuke al-khaliqi, zat yang maha mencipta. Sapa ya Gusti Allah. Petunjuk. Nah, dikatakan petunjuk itu asalnya gak roh malih roh. Asalnya gak ngerti malih ngerti. Ya, asalnya gak paham itu malih paham. Itu hidayah. Asalnya gak manut menjadi manut. Ya, itu hidayah. Nah, hidayah ini sumbernya al-khaliqi dari zat yang maha mencipta, yaitu Allah. Apa arahnya Al-Quran diturunkan pada manusia? Di islahil khalqi. Tujuan Al-Quran diturunkan oleh Al-Khaliq, oleh Allah. Ini arahnya secara keseluruhan di islahil khalqi, untuk memperbaiki, membangun, yaitu makhluk di muka bumi, khususnya makhluk yang bernama manusia. Ini Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran kalau ingin menjadi Islam, menjadi yang baik, membangun daripada makhluk manusia, yo isine muatannya itu kudu diamalno, ya, kudu dilakoni, gak kiruan, gak apal-apalan tok, ya. Muatan kandungnya itu harus diamalno. Itu kalau semua makhluk di muka bumi ingin damai, ingin baik, ingin bagus semuanya, ingin tentram. Ini gak nganten. Pokoknya ngamal semua kandungan Al-Quran. Ini semuanya nanti yang mengamalkan ini di bumi ini akan menjadi tentram. Itu kayak gitu. Itu tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Syariatus sama. Ya, Al-Quran itu merupakan undang-undang langit. Undang-undang langit itu ya semua hukum-hukumnya itu dari atas. Maksudnya dari atas ya dari Allah. Ya, kayak gitu. Hukum haram tentang apa? Khomer itu ya dari Allah, ya. Hukum haram daripada misalnya itu makan bangkai ya dari Allah, ya, dan seterusnya. Hukum apa saja itu adalah sumbernya itu dari Allah sendiri. Nah, terus ini diberikan pada siapa? Di ahlil ardi, jadi ditujukan kepada penduduk bumi, itu pada manusia, ya. Jadi supaya syariat ini diamalno. Nah, syariat ini garis besar ono loro. Di sini yaitu tentang perintah, ya. Dan yang kedua isinya tentang larangan. Nah, isi perintah ya kudu dilakoni, ya. Lah isi tentang larangan ya kudu ditinggalno atau dijauhi. Itu kayak gitu. Jadi ini maksudnya imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtithalul awamir menjalankan semua perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Nah, wis iso nglakoni ngene karo-karone hebat. Nah, ini nanti tergolong orang yang disebut minal muttaqin, itu orang-orang yang takwa.
orang-orang yang tunduk, yang takut kepada Allah. Ketika wedi mau lambene tok ya, tapi kalau nyatane dari perilakunya kayak gitu. Wa walante Al-Qur'an ku at-tasyri'ul am, itu hukum-hukum syariat al-am yang umum. Maksud hukum yang umum apa? Al-Quran hukumnya itu berlaku kepada semua manusia di muka bumi ya. Dari jagat etan sampai jagat kulon. Jadi syariat Islam itu bukan hanya berlaku di kalangan orang Arab tok. Saiki kene ono ngomong-ngomong ya celometan. Islam itu anunya untuk Arab tok kayak gitu. Nah, itu nyanyian setan. Ya. Mohon gak bener. Kan dalam perkembangan zaman yang seperti sekarang kita harus teliti, ngati-ngati kayak gitu. Ya. Jadi Allah menurunkan agama Islam. Sumbernya dari Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini arahnya adalah semua untuk manusia di muka bumi. Demikian pula Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul Allah, yaitu penutup para Rasul Nabi. Ini pun diutus Nabi Muhammad itu untuk semua manusia di muka bumi, bukan hanya di Arab tok. Al-am al-khalid tukang langgeng yang abadi ya. Jadi syariat Islam itu tidak akan mengalami perubahan, dalam arti bukan terbatas waktunya ya. Jadi karena ini diberikan kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, maka berlakunya undang-undang atau hukum-hukum Islam itu ila yaumil qiyamah, sampai terjadinya hari kiamat. Alladzi kang takaffala, menjamin, yaitu apa lagi, yakni Al-Quran, dijamihi maklan sekabehane suatu yahtaju kang membutuhkan, memerlukan ilaihi marimma sapa al-basyaru, manusia ya. Jadi Al-Quran itu sudah dijamin kandungannya, muatannya. Ini bisa memenuhi apa saja yang dibutuhkan manusia hidupnya ketika hidup di dunia ya, urusan apa ya. Ma farratna min syafil kitabi min syai, kata Allah, aku tidak meninggalkan apa saja itu yang ada dalam kitab, yang dibutuhkan oleh manusia apa saja itu semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Hanya manusia itu gelem mengamal apa enggak, manusianya itu gelem memakai apa enggak. Nah, itu kayak begitu. Nah, kebutuhan apa? Yaitu yang dibutuhkan manusia ketika itu fi umuri dinihim, di dalam piro-piro urusan agamane basyar. Tentang urusan apa? Nyambut gawe ya, sewa menyewa, jual beli, masalah yaitu hubungan dalam arti pasangan, perjodohan ya, semuanya ada. Itu diatur di dalam Al-Quran kayak gitu ya. Masalah pergaulan dan seterusnya dan seterusnya. Dunia umlan, urusan dunia ini basyar, urusan dunia. Bagaimana tentang permusyawaratan, kepemimpinan ya, mengatur masyarakat, mengatur orang banyak. Nah, itu juga semua sudah disebutkan dalam Al-Quran. Fil aqaidi, dalam urusan agama, fil aqaidi, dalam urusan piro-piro akidah, misal keimanan, kepercayaan ya. Jadi sudah diatur semua ya. Amanar Rasul ma unzila rabbihim, itu semuanya itu iman, mulai percaya billah dan Allah, bahwa Allah itu adanya itu Al-Ahad, Maha Esa. Setelah itu pada malaikatnya, percaya pada malaikat, percaya pada kitab-kitab suci, percaya pada yaitu para rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya dengan qada-qadarnya. Nah, ini masalah akid, masalah akidah, masalah keimanan. Wal akhlak, isinya mengatur tentang akhlak, budi pekerti ya. Dia akhlak sing baik, mana yang tidak ya. Itu begitu semua sudah ada di dalam Al-Quran ya.
Sampai-sampai ada ayat yang mengatakan qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'uha. Omongan sing enak yang bagus ya, itu dari mulut manusia, itu khairun min shadaqatin yatba'uha. Itu lebih baik, lebih bagus ketimbang memberikan sedekah, tapi dalam sedekahnya itu diikuti dengan menyakitkan hati. Ya lebih api omongan sing enak itu, sing bagus, daripada orang sedekah memberi makanan, ya makanan sing enak, ya manggil orang, ki kita lu jajan gondono, gadok-gadokan kono, entek-entekno koyo. Ya itu memberi sedekah, tapi omongannya menyakitkan ya hati. Tapi gak diterima itu ya petenge lu, terima itu omongan gak enak kayak gitu. Nah ini lebih baik, yaitu dengan omongan yang enak, yang bisa menyenangkan dalam hati, enak didengarkan. Itu qaulun ma'rufun khairun min shadaqati. Nah ini ngatur tentang akhlak, budi pekerti. Ngomong itu ngomong sing enak ambek wong dalam pergaulan ya. Jangan suka yaitu menyakiti hati. Ini terkait dengan masalah akhlak budi pekerti. Ibadati, urusan pira-pira ibadah. Ibadah ini akeh bentuknya ya. Ada sholat, puasa, zakat, ya, haji, ya, itu seperti itu. Kemudian apa? Tahlilan, kemudian apalagi wiridan, zikir dan seterusnya. Itu ada semua itu. Wal muamalati, dan urusan muamalat nyambut gawe, urusan nyambut gawe. Nah ini waktunya ini rupanya sudah selesai. Insya Allah nanti dilanjutkan, yaitu kesempatan atau waktu yang lain. Nah, ini saya harapkan anak-anak bisa mengkaji apa yang saya sudah yaitu bacakan dari tambahan pelajaran ini. Ya. Baik, mudah-mudahan meskipun sedikit ini ilmunya diberikan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai saya akhiri sampai di sini. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.